Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Bidah Wairunisa, Dayeni Yustian, dan Windy Alvara Cantika. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita bahas syarat-syarat pelaporan. Kegagalan dalam organisasi banyak disebabkan oleh kurang tertatanya komunikasi yang dilakukan para pelaku dalam organisasi tersebut. Komunikasi yang tidak efektif adalah akar utama permasalahan dalam organisasi. Komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan menjadi faktor penting bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Melihat pentingnya komunikasi dalam organisasi, tentunya tidak luput dari bagaimana komunikasi itu dipelihara dalam suatu strategi. Pada kenyataannya, strategi komunikasi diperlukan untuk kelancaran arus komunikasi dalam organisasi. Pace dan Paules mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam komunikasi organisasi adalah bagaimana menyampaikan informasi ke seluruh bagian organisasi dan bagaimana menerima informasi dari seluruh bagian organisasi. Menurut Effendi, strategi komunikasi adalah metode atau langkah-langkah yang diambil untuk keberhasilan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, dan perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Ulbert, menentukan strategi komunikasi perlu adanya rasa saling percaya yang diciptakan antara komunikator dan komunikan. Kalau tidak ada unsur saling mempercayai, komunikasi tidak akan berhasil. Tidak adanya rasa saling percaya akan menghambat komunikasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana persyaratan pelaporan memenuhi perilaku. Gagasan bahwa persyaratan pelaporan memengaruhi perilaku pelapor bukan sesuatu yang baru ataupun unik bagi manajemen dan akuntansi. Para psikolog sangat menyadari bahwa orang dapat merespon terhadap tuntutan dari suatu eksperimental dengan berperilaku secara berbeda dengan apa yang akan mereka lakukan di situasi lain. Manajer dan badan regulasi menggunakan persyaratan pelaporan untuk mengenakan tuntutan semacam itu dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi perilaku dan kinerja. Guna memastikan keandalan dari informasi yang dilaporkan adalah fungsi penting dari laporan keuangan oleh akuntan publik independen yang bersertifikasi dari audit internal oleh staf yang hanya bertanggung jawab kepada manajemen puncak. Persyaratan pelaporan dapat memengaruhi perilaku pelapor dalam beberapa cara. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi seperti audit dan pengamatan langsung juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan selain dampak spesifiknya sendiri. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yeni Yustian. Kemudian bagaimana sih persyaratan pelaporan itu memenuhi perilaku gitu? Ada beberapa hal. Di antaranya ada antisipasi penggunaan informasi. Jadi ketika ada informasi yang disampaikan, maka dalam syarat pelaporan itu disebutkan bahwa adanya pengirim dan juga penerima. Nah, ketika penerima memberikan informasi kepada ketika si pengirim mengirimkan informasi yang dilaporkan kepada si penerima, maka si pengirim itu akan berpikir bahwa untuk apa sih si penerima membutuhkan informasi ini dan bagaimana sih informasi ini digunakan oleh si penerima tersebut gitu. Jadi ada hal-hal yang dipikirkan oleh si pengirim terkait dengan kegunaan informasi yang oleh si penerima itu gitu. Kemudian pengirim juga menggunakan persyaratan pelapor itu bersama dengan informasi lain untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Kemudian
persyaratan pelaporan kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku pengirim jika ketika informasi yang dilaporkan merupakan deskripsi mengenai perilaku pengirim atau sesuatu hal yang menjadi tanggung jawabnya si pengirim gitu, kayak gitu. Kemudian yang kedua ada prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Jadi ketika seperti halnya tadi gitu, si pengirim tuh memprediksi untuk apa sih informasi itu digunakan oleh si pemakai gitu. Terus apakah informasi kita digunakan oleh si pemakai itu secara utuh atau bagaimana gitu kan. Jadi ada prediksi-prediksi yang dikeluarkan oleh si pengirim. Kemudian contohnya seperti ini, misalkan mahasiswa yang mengetik alamat yang panjang di tengah-tengah suatu makalah untuk menambah ketebalannya. Makalah tersebut dikembalikan dengan suatu nilai, tetapi tanpa indikasi bahwa dosen tersebut telah melihat hal itu. Jadi, ketika si mahasiswa tersebut memprediksi bahwa hal tersebut akan dilihat oleh dosen, tapi kita tuh mahasiswa tersebut tidak dapat memutuskan bahwa itu tuh benar atau enggak gitu, dilihat atau tidak, seperti itu. Nah, ketiga ada insentif atau sanksi. Jadi semakin besar potensi insentif dan sanksi yang diberikan oleh pihak manajemen dalam suatu organisasi, maka si pembuat informasi akan lebih berhati-hati dalam bertindak untuk memastikan bahwa informasi yang ia buat dapat diterima dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin lebih paham gitu ya, karena ketika informasi itu berguna mungkin kita akan dapat insentif. Kemudian kalau misalkan informasi itu tidak kurang, maka ada sanksinya gitu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak gitu ya. Jadi jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengiriman telah terjadi gitu, telah bertindak, maka ia ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu gitu, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada strategi respon interaktif. Mengubah suatu perilaku memerlukan biaya yang bisa dibilang mahal. Adanya banyak tuntutan, batasan, dan keinginan bersaing satu sama lain. Perubahan apapun itu yang terjadi dalam perilaku melibatkan berbagai dimensi yang menghabiskan banyak waktu, tenaga, uang, dan banyak hal lain. Kemudian pengarahan perhatian. Mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukan dampak dari pelaporan informasinya gitu. Jadi itu dampak dari pencatatannya gitu. Karena adanya timbul kepentingan pengirim, jadi kepentingan pribadi gitu, dan tidak tergantung kepada informasi yang dilaporkan kepada siapapun gitu. Itu mah ada sangkutannya dengan kepentingan pribadi, seperti itu. Kemudian ada pertimbangan yang mempengaruhi pelapor merubah informasi. Mungkin di PPT tidak ada ya, ini hanya sekilas. Pertimbangannya pertama ada seberapa jenis keinginan penerima informasi yang mereka harapkan terjadi. Terus yang kedua, seberapa jelas kegunaan informasi yang mereka harapkan akan digunakan. Dan ketiga, penghargaan dan sanksi yang diberikan. Ada juga penghargaan dan sanksi yang digunakan. Dan terakhir, seberapa besar perubahan suatu dimensi akan mempengaruhi atau mengubah dimensi lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Alfra Cantika dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan materi. Nah, selanjutnya yaitu ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan keperlakuan merupakan bidang yang relatif yang masih belum dieksploitasi. Akan tetapi, bidang tersebut tentu saja bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak yang sekarang melanggar hak konstitusional. Umumnya dipandang bahwa persyaratan pelaporan pajak itu merupakan hal yang rumit dan sulit bagi pembayar pajak. Beberapa persyaratan pelaporan telah dikenakan pembayaran pajak, tetapi juga pada pihak luas seperti karyawan yang dimaksud untuk membuat hukum agar lebih dipatuhi. Pengetahuan informasi tersebut akan dilaporkan kepada kantor pajak oleh orang lain. Nah, diharapkan untuk membuat pembayaran pajak memungkinkan kecil akan mencoba untuk menghindari pajak. Pada intinya, akuntansi perpajakan di sini peranan pajak itu sangat penting meskipun sangat sulit dan sangat sensitif. Tapi yang namanya pembayaran pajak itu sifatnya wajib.
agar mengurangi peluang untuk berbuat kecurangan. Selanjutnya yaitu ada akuntansi sosial. Nah, akuntansi sosial di sini yaitu terhadap pengiriman informasi. Terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik. Dari kebanyakan riset mengenai hal ini berkaitan dengan dampak terhadap penerimaan dari informasi yang dilaporkan. Oleh karena itu, akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap persyaratan pelaporan. Untuk selanjutnya yaitu ada akuntansi manajemen. Nah, manajemen yaitu dapat memberikan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkan oleh bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, ataupun suatu kombinasi. Akan tetapi, hanya sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik, karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Sangat sulit diregenerasi karena setiap organisasi memiliki sistem akuntansi manajemen. Sekelompok persyaratan pelaporan ada hubungannya dengan organisasi. Selanjutnya yaitu ada penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Nah, di sini terdapat beberapa cara untuk menilai dampak dari persyaratan keuangan terhadap pengirim informasi. Nah, cara yang paling sederhana adalah pengambilan keputusan deduktif guna membentuk perilaku manajer. Kemudian yaitu ada metode lain. Nah, metode lain di sini maksudnya yaitu dengan menanyakan kepada pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan ini yaitu dengan cara survei. Nah, survei ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kita mau melakukan secara langsung yaitu bisa melalui wawancara maupun observasi. Sedangkan secara tidak langsung itu kita bisa melalui kuesioner secara online. Metode ini hanya memberikan apa yang rela dan mampu diberikan oleh pelapor mengenai persepsi mereka atas perilaku dengan mengamati perilaku tanpa persyaratan pelaporan. Nah, metode tersebut yang paling mendekati eksperimen laboratorium dalam hal pengendalian dan memberikan suatu pengujian atas kausalitas. Dalam beberapa konteks akuntansi keuangan, yaitu terutama keuangan, tidak ada pengendalian yang tersedia sehingga seseorang harus menggunakan data apapun yang tersedia mengenai perilaku yang dari pengirim. Nah, masalah dalam kondisi alamiah bahwa banyak hal-hal yang memungkinkan akan berubah pada saat bersamaan dengan persyaratan pelaporan. Meskipun terdapat kesulitan-kesulitan tersebut, penting untuk mencoba menentukan bagaimana persyaratan pelaporan telah memengaruhi perilaku pelapor dalam cara yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, diprediksi atau dan tidak dapat diprediksi, sebagaimana dengan kebanyakan tugas evaluasi kinerja. Kombinasi dari beberapa metode penelitian memungkinkan besar dan memberikan hasil yang andal. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.